Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan serial atmosfer yang pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan tema komposisi dari atmosfer. Ya. Oke. Ya. Jadi kita akan bahas mengenai komposisi atmosfer ya. Kita akan sebutkan gas-gas utama penyusun dari atmosfer bumi ini dan mengidentifikasi komponen apa saja yang penting untuk memahami cuaca dan iklim. Ya. Ya. Komposisi udara itu tidak konstan, ya. Jadi ia bervariasi dari waktu ke waktu, juga dari tempat ke tempat. Ya. Seandainya uap air, debu, dan komponen variabel lain dari atmosfer itu disingkirkan, maka udara bersih dan kering akan tersusun hampir seluruhnya atas nitrogen dan oksigen ya. Seperti dapat dilihat pada gambar ini ya. Mungkin kita akan jabarkan saja angka realnya ya. Ini ada nitrogen atau kita sebut dengan N2 ya. Itu di kisaran 78,084% ya. Kemudian oksigen ini adalah O2 ya. Berada di kisaran 20,946% ya. Sehingga jika kita perhatikan maka 99% dari volume udara kita ini adalah terdiri dari nitrogen dan oksigen. Nah, meskipun gas ini adalah komponen udara yang paling berlimpah ya dan sangat signifikan bagi kehidupan di bumi, tetapi mereka sifatnya hanya minor saja ya, bersifat minor dalam mempengaruhi fenomena dari cuaca. Nah, ada berapa sisanya? Itu sekitar 1% ya. 1% udara itu dia diisi oleh gas inert yaitu argon ya. Di sini ada AR. Tuh kisaran berapa ya? 0,934% di kisaran itu ya. Dan kuantitas kecil gas-gas yang lain diantaranya CO2 ini sekitar 397 ppm. ppm itu berat per juta ya, jadi semisal dia dikonversi ke persen itu adalah 0,0397% ya. Nah, ada lagi konsentrasi yang lain, itu ada beberapa ya, kita tahu ada neon, helium, ada metana ya, ada kripton, kemudian hidrogen yang ini juga hitungannya adalah konsentrasinya berat per juta ya, sekitar 18,2 ppm. Kemudian ini helium 5,24 ppm, metana sekitar 1,5 ppm, kripton 1,14 ppm, dan hidrogen kisaran 0,5 ppm. Nah, dari sini
kenapa kemudian CO2 kita berikan nama tebal gitu seperti ini ya, karena memang meskipun jumlahnya sedikit ya, jadi hanya 397 ppm, tetapi ini berperan sangat signifikan sebagai penyusun penting dari udara. Kenapa dia menjadi sangat menarik bagi para ahli meteorologi? Karena karbon dioksida adalah penyerap yang efisien dari energi yang dipancarkan bumi ya, sehingga dia berpengaruh terhadap pemanasan di atmosfer. Nah, meski kemudian proporsi karbon dioksida di atmosfer ini relatif seragam ya, tetapi dalam segi persentasenya telah naik terus selama 200 tahun terakhir ya. Ini data 200 tahun terakhir ya. Jadi ini adalah grafik yang menunjukkan adanya pertumbuhan CO2 atmosferis sejak 1958 ya, kisaran seperti itu. Sebagian besar kenaikan ini disebabkan oleh pembakaran dari sejumlah bahan bakar fosil yang kemudian terus meningkat ya, apalagi sekarang kendaraan semakin banyak ya. Nah, penggunaan listrik juga semakin banyak ya, sehingga penggunaan batu bara dan minyak sebagai bahan bakar fosil itu semakin meningkat ya. Nah, sebagian dari tambahan karbon dioksida ini memang diserap oleh samudra atau digunakan oleh tumbuhan, tetapi lebih dari sekitar 40%-nya itu tetap berada di udara ya. Bisa jadi kalau kita melihat model dari grafik ini, bisa jadi di paruh kedua di abad ke-21 ini level CO2 akan meningkat 2 kali lipat ya dari level praindustri ya. Oke, jadi garis merah naik turun ini menunjukkan pola musiman ya. Konsentrasi menurun selama musim semi ya, jadi musim semi dia menurun gitu ya. Musim semi dan musim panas itu dia menurun karena kenapa? Karena tumbuhan menyerap karbon dioksida. Sementara pada musim gugur dan dingin fotosintesis itu berkurang banyak dan vegetasi juga membusuk sehingga akan menambah pasokan CO2 ke atmosfer. Nah, ini gambar merah ini adalah nilai dari CO2 bulanan ya. Kemudian yang garis hitam ini adalah data yang sudah dikoreksi. Ya, koreksi. Nah, sebagian besar saintis atmosfer sepakat bahwa peningkatan dari konsentrasi karbon dioksida ini berkontribusi pada pemanasan atmosfer bumi ya selama beberapa dekade terakhir, dan kemudian mungkin akan terus seperti ini dalam dekade-dekade yang akan datang ya. Nah, perubahan temperatur ini memang bersifat tidak pasti dan sebagian juga tergantung pada kuantitas karbon dioksida ya, yang disebabkan oleh salah satunya memang aktivitas manusia dalam tahun-tahun ke depan ya. Baik. Nah, udara itu mencakup banyak gas dan partikel yang kuantitasnya memang beragam dari waktu ke waktu dan juga tempat ke tempat juga beragam ya. Nah, tetapi ada beberapa
partikel atau elemen yang dia merupakan komponen yang sebenarnya persentasenya kecil, tetapi dia berpengaruh secara signifikan terhadap cuaca dan iklim. Apa saja komponen itu? Pertama adalah uap air, yang kedua adalah aerosol, dan yang ketiga adalah ozon. Ya. Nah, yang pertama adalah uap air ya. Uap air adalah komponen penting karena apa? Karena merupakan seluruh awan dan presipitasi ya. Jadi sumber dari semua awan dan presipitasi ya. Seperti karbon dioksida, uap air juga dapat menyerap panas yang dipancarkan oleh bumi. Nah, ketika air berubah dari satu wujud ke wujud lain, maka air tersebut menyerap atau melepaskan panas. Nah, energi ini yang kemudian disebut sebagai energi panas laten. Ya. Atau laten itu ini ya, kalau di kamus mungkin istilah lainnya tersembunyi ya. Energi panas yang tersembunyi. Nanti akan kita bahas di bab yang lain ya. Bab selanjutnya. Nah, uap air di atmosfer yang mengangkut panas laten ini dari satu kawasan ke kawasan lain adalah sumber energi yang memang membantu menggerakkan banyak badai yang ada di dunia ini. Baik. Yang kedua adalah aerosol. Aerosol adalah partikel kecil ya, partikel cair dan padat tapi kecil ya, yang penting karena dapat bertindak sebagai permukaan di mana uap air itu dapat berkondensasi ya. Jadi dia dapat berkondensasi dan juga kenapa dia menjadi penting karena merupakan salah satu elemen untuk menyerap serta memantulkan radiasi surya yang datang. Gitu ya. Jadi saya ulangi, pertama dia bertindak sebagai permukaan di mana uap air dapat berkondensasi. Jadi satu fungsi penting dalam pembentukan awan dan kabut. Yang kedua itu adalah dapat menyerap, memantulkan dan memancarkan radiasi surya yang datang. Dengan demikian ketika episode polusi udara mulai muncul atau ketika abu mengisi langit setelah katakanlah ada erupsi vulkanis gitu ya, maka jumlah sinar matahari yang mencapai permukaan bumi itu dapat berkurang mencolok ya, jadi dapat berkurang secara mencolok. Nah, yang terakhir adalah yang belum dituliskan di sini ya, peran dari aerosol ini itu berkontribusi pada fenomena optis ya, di fenomena optis di matahari ini ya. Jadi ada berbagai macam warna merah dan orange pada matahari ketika terbit dan tenggelam. Baik. Dan yang terakhir adalah ozon ya. Ozon ini adalah bentuk oksigen yang menggabungkan 3 atom oksigen di dalam setiap molekul ya. Jadi dalam hal ini ozon itu rumus kimianya adalah O3 ya. Jadi ada 3 atom oksigen ya. Dan ozon ini tidak sama dengan oksigen yang kita hirup yang memiliki 2 atom saja ya. Jadi kalau oksigen yang kita hirup itu O2 ya. Ini tidak sama. Nah, ozon ini gas yang terkonsentrasi di rentang ketinggian sekitar 10 sampai 50 km di atmosfer ya. Di atmosfer yang kemudian kita sebut sebagai stratosfer. Ini sangat penting bagi
kehidupan karena kemampuannya dalam menyerap radiasi ultraviolet yang berpotensi sangat berbahaya dari matahari. Ya, demikian untuk materi komposisi atmosfer ini. Kita lanjutkan di serial atmosfer yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.